Bapaknya Abdul Wahab, wafatnya tahun 1206. Sementara Abdul Wahab di sini kapan wafatnya? Tahun 197. Ayo, yang jago matematik, 1206 kurang 197 berapa? Dengan didatarkannya kuburan di Baqi, kuburan di Ma'la, kuburan di lereng Uhud, maka yang pertama kali meradang adalah Syiah dan Sufiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwan fiddin, azakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah menamatkan Kitab Tauhid di jilid 3 karya Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Maka sekarang akan kita lanjutkan kepada buku berikutnya, masih buku Tauhid, tapi Tauhid ini bukan karya Syekh Fauzan. Tauhid ini adalah karya Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ini lebih senior. Kalau Syekh Fauzan sampai hari ini masih hidup insyaallah, tapi Syekh At-Tamimi sudah lama meninggal. Karena belakangan ini nama beliau ini banyak dibuli oleh musuh-musuh tauhid, oleh musuh-musuh sunnah, di mana label Wahabi dilengketkan kepada beliau. Karena memang beliau ayahandanya Abdul Wahab. Jadi lengkap namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Itu lengkap namanya. Maka sebelum kita menimba ilmu dari kitab beliau, terlebih dahulu kita bersihkan syubhat-syubhat ini. Benarkah beliau ini Wahabi yang dituduhkan oleh orang-orang ataukah bukan? Saudara-saudara, memang di dunia ini segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang. Ada yang asli, ada yang palsu. Ada yang benaran, ada yang kena tuduhan. Nah, maka sekarang akan kita coba mentelusuri Wahabi ini siapa sebenarnya sebelum kita memasuki pelajaran tauhid ini. Jadi ada Wahabi benaran, nanti di bawah ada pula Wahabi tuduhan. Tuduhan berarti tidak benar, hanya sebatas tuduhan belaka. Wahabi benaran ini memang namanya Abdul Wahab. Namanya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Khariji Tokoh ini wafat tahun 197 Hijrah. Tahun 197 Hijrah. Nah, Wahabi benaran. Siapa namanya? Abdul Wahab. Maka ajarannya disebut Wahabiyah atau Wahabiyun. Bapaknya Abdurrahman
kakeknya Rustum, manhajnya Khawarij, maka disebut dengan Al-Khariji. Manhajnya adalah Khawarij. Sejarah mencatat tokoh ini banyak mengkafirkan kaum muslimin, membunuh para ulama, tangannya bergelimang darah. Karena ingat, manhaj Khawarij itu sedikit-sedikit kafir, mudah mengkafirkan orang. Yang kita kenal sekarang namanya Al-Khariji. Ya, sekarang di antara contohnya adalah ISIS. ISIS itu beranggapan Muslim yang benar itu adalah yang berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Yang tidak baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi kafir. Kalau kafir, halal darahnya, boleh dibunuh. Maka jangan heran di Timur Tengah sana sesama muslim saling bunuh-bunuhan. Sesama mujahid sama-sama berperang, berjihad pada jalan Allah, tapi bunuhan juga. Pasalnya apa? Karena tidak baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini manhajnya Khawarij. Nah, jadi maka kita katakan Wahabi benaran. Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum Al-Khariji. Kapan wafatnya? Tahun 197 Hijrah. Nanti akan kita bandingkan dengan penulis kitab ini. Nah, kemudian kita bicara Wahabi tuduhan. Kalau tuduhan itu tidak benar, hanya sebatas dituduh Wahabi. Siapa namanya? Namanya Muhammad bin, bapaknya Abdul Wahab. Apakah Abdul Wahab yang ini? Nah, nanti kita buktikan dengan tahun wafatnya. Ya. At-Tamimi. At-Tamimi ini adalah marga. Karena beliau adalah dari suku Bani Tamim. Ya. Kalau di Indonesia, Bani Tamim ini lebih dikenal dengan ATT. Ya. Ada penyanyi dangdut ujung namanya ATT, itu dari suku Bani Tamim. Ya, At-Tamimi. Jadi beliau satu marga. Ya, sama-sama marga At-Tamimi. Kapan dilahirkan? Lahirnya tahun 1115. 1115 Hijrah. Wafatnya tahun 1206 Hijrah. Nah, sekarang saya tanya, bapaknya Abdul Wahab wafatnya tahun 1206. Sementara Abdul Wahab di sini kapan wafatnya? Tahun 197. Ayo, yang jago matematik, 1206 kurang 197 berapa? Yang jago matematik bisa jawab? 1206 kurang 197. Berapa tahun selisihnya? 1979. 1009.
Gitu ya? Ya. Inilah selisih tahunnya antara Wahabi benaran dengan Wahabi tuduhan. 1009 tahun. Nah, makanya kalau kita ikut-ikutan menghujat Wahabi, awas, Salafi Wahabi, antek Yahudi yang suka mengkafirkan orang, suka membid'ahkan orang, ciri-cirinya jenggotan, celana cingkrang, harus tahu referensi ini dulu. Jangan kita latah, Wahabi kata orang, Wahabi kata kita. Di mana itu Wahabi? Siapa itu Wahabi? Di mana daerahnya? Kita tidak tahu, ya. Wahabi benaran ini adanya di Afrika Utara, ya. Sementara Wahabi tuduhan ini adanya di Najd. Najd ini adalah kerajaan Arab Saudi. Tapi sayang, kenapa ini menjadi rancu? Awalnya bola panas ini digulirkan oleh Syiah. Ini untuk kita tahu. Kenapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ini memang beliau lebih konsen dalam akidah, dalam tauhid. Di masa beliau, perkuburan Baqi', perkuburan Ma'la dan lereng Uhud ketika itu dipenuhi dengan kuburan-kuburan yang dibikin kubah menjulang tinggi. Nah, di kubah-kubah itulah orang-orang kaum muslimin bermunajat, meminta kepada orang yang sudah meninggal. Tidak terkecuali kuburan Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Khadijah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah terdapat tumpukan surat-surat dari kaum muslimin ditujukan kepada Khadijah. Aneh kan? Kalau kita pergi ke kantor pos besar, nggak jauh di lapangan Banteng, banyak surat menumpuk, tapi adresnya kepada orang yang hidup. Bisa diantarkan oleh Pak Pos. Ini surat ini semuanya adresnya kepada Khadijah yang sudah meninggal. Apa isinya? Antara lain, wahai Khadijah, karena engkau adalah istri kesayangan Rasul, sampaikanlah doa kami kepada Rasul, supaya Rasul menyampaikan doa kami kepada malaikat Jibril, supaya malaikat Jibril menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai demikian kebodohan yang terjadi di semenanjung Arab Saudi. Bukan hanya kemusyrikan, tapi kebodohan. Dan ini kalau kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi di tembok ratapan juga seperti itu, memasukkan surat ke tembok ratapan itu. Silakan lihat di Google, di YouTube. Bagaimana cara orang Yahudi beribadah? Masukkan surat ke dalam tembok-tembok ratapan itu. Tembok ratapan itu adalah di belakangnya Masjid Aqsa di Palestina. Jadi ada bentuk-bentuk tasyabbuh menyerupai orang-orang Yahudi. Di samping musyrik juga, tasyabbuh juga, kebodohan juga. Sempurnalah sudah rusaknya kaum muslimin ketika itu. Maka lahirnya Syekh Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab maksudnya. Beliau prihatin melihat masyarakatnya seperti itu. Maka kemudian beliau konsultasi dengan ulil amri, penguasa Ibnu Saud ketika itu.
Maka setelah berdialog, berkonsultasi, dapatlah suatu kesimpulan, sebaiknya ajang kemusyrikan itu didatarkan saja. Jadi makanya kuburan-kuburan, kubah-kubah yang menjulang tinggi itu didatarkan. Orang mengatakan menghapus situs sejarah, tidak, tapi hanya sekadar membersihkan ajang kemusyrikan. Kalau situs sejarah telah dicatat oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Di situ tercatat lengkap bagaimana sejarah kaum muslimin dari awal sampai akhir. Al-Bidayah itu namanya awal, wan Nihayah artinya akhir, dari awal sampai akhir, komplit sejarah kaum muslimin di situ. Dengan didatarkannya kuburan di Baqi', kuburan di Ma'la, kuburan di lereng Uhud, maka yang pertama kali meradang adalah Syiah dan Sufiyah. Kenapa? Karena agama Syiah dan Sufiyah inilah yang terkenal agama kuburiyun, menyembah kuburan. Ya, sekarang lihat di Iran, ya, bisa dilihat di YouTube, di Google, orang-orang Syiah sujud di kuburan Al-Husain, tawaf di kuburan Abu Lu'lu'ah sambil berdoa, ya Allah kumpulkan kami bersama Abu Lu'lu'ah, ya Allah kumpulkan kami bersama Abu Lu'lu'ah. Maka dengan didatarkan kuburan itu, yang pertama kali meradang adalah Syiah dan juga Sufiyah. Nah, maka mereka benci terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka beliau menggulirkan isu Wahabi. Artinya baju Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Khariji yang bergelimang darah lalu disangkutkan ke pundak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Faham yang saya maksud? Ini yang saya katakan, Wahabi tuduhan. Wahabi tuduhan. Yang di atas Wahabi benaran. Di segi nama juga, kenapa Wahabi benaran? Memang namanya Abdul Wahab. Di bawah kenapa Wahabi tuduhan? Karena namanya bukan Abdul Wahab, namanya Muhammad. Cuman bapaknya Abdul Wahab. Tapi bukan Abdul Wahab yang Rustum. 1009 tahun jauhnya. Nah, makanya kalangan intelek dia tidak akan percaya dengan isu Wahabi. Hanya orang awamlah yang gampang dibodoh-bodohi. Yang kita prihatin, Ahlus Sunnah ikut termakan keracunan dengan isu Wahabi. Padahal yang menggulirkan isu Wahabi ini adalah Syiah. Tapi Ahlus Sunnah, ya pertama mungkin karena kebodohan, ketidaktahuannya, termakan isu Wahabi. Atau karena ada kepentingan. Karena kita lihat termasuk Ustadz Kondang juga membuli Wahabi. Ya, termasuk Ustadz Kondang juga membuli Wahabi. Ini bukan tidak tahu. Belajarnya di sana kok. Berarti membela kepentingan yang mungkin bertentangan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mudah-mudahan sirnalah sudah mendung pekat yang menyelimuti dakwah sunnah, dakwah tauhid ini. Tujuan ini kita sampaikan di awal supaya jangan ada lagi kecurigaan, jangan lagi ada ya hambatan-hambatan terhadap kita mempelajari kitab tauhid ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.